Selamat datang dalam video simulasi pengisian ESPT 1771 Wajib Pajak Badan. Nah, adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kepengisian ESPT 1771 yaitu yang pertama, software ESPT 1771 yang telah terinstal. Yang kedua, laporan keuangan perusahaan, terutama laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi tahun pajak bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu identitas wajib pajak seperti NPWP, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai ke pengisian ESPT 1771. Di mana dalam video ini saya menggunakan kasus simulasi dari PT Pesona Bali. PT Pesona Bali ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama. Jadi, pertama-tama kita buka dulu aplikasi ESPT 1771 yang telah terinstal. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk koneksi database seperti ini. Kita pilih database yang kita inginkan, kemudian klik OK. Di sini kita diarahkan untuk mengisi username dan juga password. Untuk username kita isikan administrator, sedangkan untuk password kita masukkan 123. Administrator di sini kita ketik semua dengan huruf kecil. Jika sudah, kemudian klik OK. Nah, jika sudah connect database seperti ini, sekarang kita buat SPT baru dengan cara pilih menu program di pojok kiri atas ini, kemudian klik buat SPT baru. Nah, akan muncul dialog untuk mengisi tahun pajak dan juga pembetulan. Di sini kita isikan di bagian tahun pajak, yaitu 2021 sesuai tahun pajak kasus PT Pesona Bali. Lalu klik buat. Karena sebelumnya saya sudah mengisi di bagian tahun pajak ini, jadi saya akan langsung lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya, jika sudah membuat SPT, maka kita buka SPT yang tadi telah dibuat dengan cara kembali ke menu program tadi, lalu buka SPT yang ada. Nah, pilih tahun pajak yang bersangkutan, di sini 2021, kemudian klik buka. Di sini kita pilih buka SPT untuk diedit kembali atau revisi. Klik OK. Selanjutnya kita lanjut mengisi profil wajib pajak dengan cara pergi ke menu utility, pilih profil wajib pajak. Di halaman 1 ini, kita isikan data atau identitas wajib pajak mulai dari NPWP, nama, alamat, dan sebagainya. Karena di sini saya sudah isi sebelumnya, jadi mungkin saya perlihatkan saja sedikit. Sedangkan di halaman kedua ini, kita isi nama pimpinan perusahaan. Di sini pimpinannya itu ialah Nandini dengan jabatan sebagai direktur. Kita isikan juga nama pejabat penandatanganan, mulai dari NPWP, nama, dan juga jabatan. Perlu diperhatikan bahwa pada pengisian profil wajib pajak ini harus diisi sesuai dengan SKT atau surat keterangan terdaftar yang telah terdaftar di kantor pelayanan pajak. Dan kolom yang berisi bintang merah seperti ini merupakan kolom yang wajib diisi. Jadi jangan sampai kolom yang berisi bintang kita kosongkan. Dengan begini, identitas wajib pajak dan juga tarif sudah selesai kita edit. Selanjutnya, kita akan mulai menginput laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Caranya, kita pergi ke menu SPT PPH, lalu pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan.
Di sini kita akan otomatis dibawa ke lampiran khusus 8A. Karena di data wajib pajak sebelumnya kita telah memilih jenis usahanya perdagangan, maka kita langsung terhubung ke lampiran khusus 8A strip 2, yaitu untuk perusahaan dagang. Nah, di sini kita isi data-datanya sesuai dengan laporan keuangan dari PT Pesona Bali. Karena pada PT Pesona Bali tidak memuat informasi terkait laporan neraca, jadi kita langsung saja mengisi bagian laporan laba ruginya. Di sini kita mulai masukkan nominalnya, mulai dari penjualan bersih sampai memperoleh laba bersih nantinya. Nah, di poin 13, beban atau manfaat pajak penghasilan, kita isikan sesuai dengan PPh terutang dari PT Pesona Bali. Sebelumnya, saya sudah melakukan perhitungan di Excel, di mana untuk PPh terutang itu diperoleh senilai Rp50.727.890. Nah, nilai ini kita masukkan. Nah, dengan begini telah diperoleh rugi bersih senilai Rp1.059.727.890. Selanjutnya di bagian hubungan istimewa, karena tidak ada informasi terkait transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, jadi kita kosongkan saja. Jika telah selesai mengisi di bagian lampiran khusus ini, kita klik simpan. Pilih yes, kemudian OK. Lalu close. Setelah menginput laporan keuangan, kita lanjut mengisi lampiran khusus. Kita pergi ke menu SPT PPh, lalu pilih lampiran khusus. Kita pilih pada bagian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Bagian lain, kita isi jika ada informasi terkait hal tersebut. Berdasarkan kasus PT Pesona Bali, dikatakan bahwa penyusutan secara komersial senilai 50 juta dengan menggunakan saldo menurun. Sedangkan berdasarkan fiskal, penyusutannya adalah 75 juta dengan menggunakan metode garis lurus. Maka di sini kita input aset yang disusutkan dengan cara klik baru, kemudian pilih jenis harta, yaitu harta berwujud, pilih kelompok harta, yaitu kelompok 1, jenis usaha, kita pilih semua jenis usaha, dan nama harta, yaitu mebel. Dan isikan juga bulan dan tahun perolehan, yaitu Januari 2021. Metode penyusutan komersial kita isikan saldo menurun, sedangkan metode penyusutan fiskal kita isikan garis lurus sesuai informasi yang tertera pada kasus. Harga perolehan kita masukkan 300 juta dengan nilai buku 0, sehingga diperoleh penyusutan fiskal tahun ini yaitu 75 juta. Catatan tentang harta kita isikan 1 sesuai dengan jumlah unit aset yang disusutkan. Jika sudah selesai, klik simpan. Di sini kita pilih no karena hanya satu aset yang kita input dalam penyusutan. Nah, pada jumlah penyusutan komersial ini, kita isikan sesuai informasi kasus, yaitu penyusutan komersial 50 juta. Sehingga diperoleh selisih penyusutan senilai 25 juta yang nanti akan otomatis terisi ke formulir 17711. Jika sudah selesai, maka tutup. Kita lanjut mengisi SPT dari bagian lampirannya dulu. Caranya itu, pergi ke menu SPT PPh tadi, pilih lampiran, kemudian pilih formulir 17716 yang memuat tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi.
Nah, berdasarkan kasus PT Pesona Bali ini, terdapat satu perusahaan yang berafiliasi dengan PT Pesona Bali, yaitu PT Laba-Laba. Jadi, kita isikan di bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Caranya, kita klik baru. Karena PT Laba-Laba berdomisili di dalam negeri, maka kita pilih dalam negeri. Kemudian, masukkan data dari PT Laba-Laba. Jika kita ingin merekam data baru, maka klik yes. Karena di sini hanya satu perusahaan saja, maka saya pilih no. Nah, di bagian B ini kita isi jika terdapat pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Karena dalam kasus ini tidak ada, jadi kita lanjut saja. Tutup. Kemudian lanjut mengisi ke lampiran 5. Caranya sama, kita pergi ke menu SPT PPH, pilih lampiran, kemudian pilih formulir 17715. Di lampiran 5 ini kita akan mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dan juga daftar susunan pengurus dan komisaris. Pertama-tama kita isikan dulu di bagian A, yaitu mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modal. Caranya, klik baru, kemudian masukkan jumlah modal di setor penuh, yaitu dari jumlah keseluruhan setoran para pemegang saham atau pemilik modal. Di sini totalnya yaitu 10 miliar. Nah, masukkan NPWP yang pertama, yaitu dari komisaris utama, nama, alamat, dan juga jumlah modal pemegang saham, yaitu 3 miliar. Bagian dividen ini kita kosongkan saja. Kemudian klik simpan. Kita pilih yes karena masih terdapat data yang akan kita masukkan. Yang kedua itu kita masukkan data dari Hani. Nah, jika semua data telah terisi, terakhir kita klik no. Nah, daftar pemegang saham dan pemilik modal sudah selesai kita isi. Sekarang kita lanjut mengisi di bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita masukkan juga sesuai data. Caranya sama, klik baru, kemudian masukkan NPWP, nama pengurus, nah, jika sudah selesai mengisi bagian A dan juga B, kita tutup. Kemudian lanjut mengisi ke lampiran 4. Caranya juga sama. Kita pilih formulir 17714 untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di halaman pertama, memuat penghasilan yang dikenakan PPh final, dan di lampiran kedua, memuat penghasilan tidak termasuk objek pajak. Jadi kita isikan yang pertama dulu. Pada kasus ini terdapat dua penghasilan final, yaitu yang pertama dari penghasilan sewa gudang dari PT Manifest, dan juga pendapatan bunga dari tabungan. Kita masukkan dulu penghasilan sewa gudang dari PT Manifest. Nilainya sebesar 200 juta, kita masukkan pada poin 7, penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan. Dengan tarif 10%, sehingga diperoleh PPh terutang 20 juta. Yang kedua yaitu pendapatan bunga tabungan. Ini kita masukkan pada poin 1,
dengan dasar pengenaan pajak senilai 10 juta. Tarifnya 20%, sehingga PPh terutangnya 2 juta rupiah. Selanjutnya lanjut mengisi ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini yang tidak termasuk objek pajak yaitu dividen dari PT Laba-Laba, dikarenakan dividen tersebut telah diinvestasikan kembali ke Indonesia sehingga masuk ke non-objek. Kita masukkan ke poin 3 senilai 100 juta. Nah, jika sudah selesai mengisi bagian A dan juga B, kita klik simpan. Kemudian pilih yes. Oke, kemudian tutup. Nah, selanjutnya kita lanjut mengisi formulir lampiran 17713, yaitu kredit pajak dalam negeri. Nah, di lampiran 3 ini kita akan mengisi data-data dari bukti potong yang telah kita terima dari pihak lain. Nah, berdasarkan data dari PT Pesona Bali ini, dia memperoleh 3 buah bukti potong. Yang pertama dari Kementerian Pariwisata, kedua DJBC Bank atau Bank Devisa, dan yang ketiga dari PT Squid. Nah, kita masukkan satu persatu mulai dari bukti potong dari Kementerian Pariwisata atas transaksi dengan bendaharawan. Caranya klik baru. Pada jenis PPh yang dipotong atau dipungut, kita pilih PPh pasal 22 karena transaksi ini dikenakan PPh pasal 22 atas transaksi dengan bendaharawan. Kita pilih dipungut pihak lain. Masukkan nomor bukti potong. Pilih jenis penghasilan. Di sini kita pilih pembelian barang oleh bendaharawan. Masukkan jumlah penghasilan bruto sebelum dipotong pajak, yaitu 600 juta. Dan juga masukkan PPh yang dipotong atau dipungut, yaitu senilai 1,5% dari jumlah penghasilan bruto, yaitu 9 juta rupiah. Masukkan tanggal bukti potong atau pungut. Kemudian masukkan NPWP pemotong atau pemungut. Nah, setelah itu kita masukkan referensi pemotong atau pemungut dengan cara mengklik kotak di kanan ini, kemudian klik baru, masukkan NPWP pemotong yang tadi. Dan juga alamatnya. Kemudian klik simpan. Setelah itu kita centang kotak kiri ini, kemudian pilih, maka nama pemotong atau pemungut otomatis terisi di bagian bawah ini. Jika sudah selesai, klik simpan. Kita pilih yes karena masih terdapat 2 bukti potong yang perlu kita input. Yang kedua yaitu transaksi impor, di mana kita memperoleh bukti potong dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Karena ini transaksi impor, maka jenis PPh yang dipotong atau dipungut yaitu PPh pasal 22. Cara pembayarannya yaitu dipungut pihak lain dengan bukti potong jenis penghasilan, kita pilih nilai impor bank devisa atau Ditjen Bea Cukai. Jumlah brutonya yaitu 1 miliar. PPh yang dipotong atau dipungut senilai 2,5% dari 1 miliar, yaitu 25 juta. Kita masukkan tanggal bukti potong dan juga NPWP. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu referensi pemotongnya. Klik baru. Kita centang, kemudian pilih. Lalu simpan. Kita rekam satu bukti potong terakhir, yaitu dari PT Squid. Transaksi yang terjadi dengan PT Squid ini yaitu sewa kendaraan, sehingga dikenakan PPh pasal 23. Kita masukkan nomor bukti potongnya. Jenis penghasilannya, kita pilih sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jumlah brutonya yaitu 120 juta. PPh yang dipotong atau dipungut 2% dari 120 juta yaitu 2.400.000. Masukkan tanggal bukti potong atau pungut dan juga NPWP-nya. Karena tidak ada bukti potong yang ingin kita input lagi, di sini kita pilih no. Nah, di sini akan terlihat 3 bukti potong yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita tutup. Kita lanjut mengisi formulir 1771 bagian 2 dengan cara pergi ke menu SPT PPh, pilih lampiran, kemudian pilih formulir 1772. Dalam formulir 1771 ini memuat perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Untuk mengisi ini, kita lihat data pada laporan laba rugi. Pertama-tama, kita isi pada bagian kolom harga pokok penjualan. Kita lihat di laba rugi, jumlah dari harga pokok penjualannya yaitu 22.200.000.000 yang terdiri dari persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Kita masukkan ketiga nominal ini. Jika sudah selesai mengisi, pastikan jumlah di bawah ini sudah sama dengan jumlah harga pokok penjualan yang ada pada laporan laba rugi. Jika sudah, maka kita lanjut mengisi bagian kolom biaya usaha lainnya. Kita masukkan biaya-biaya yang ada pada biaya usaha di laporan laba rugi ke kolom biaya usaha lainnya ini. Kita kategorikan biaya-biaya di laporan laba rugi ini ke jenis biaya yang ada pada ESPT. Sehingga nantinya jumlah pada bagian bawah ini sama dengan jumlah biaya usaha pada laporan laba rugi, yaitu 1.612.000.000. Jika sudah sama, kita lanjut mengisi kolom biaya dari luar usaha. Kita masukkan beban lain-lain, yaitu biaya bank senilai 20 juta dan biaya bunga pinjaman bank senilai 150 juta. Biaya bank saya masukkan ke dalam biaya lainnya, yaitu 20 juta. Sedangkan biaya bunga pinjaman bank masukkan pada poin 6 senilai 150 juta.
Jika semua sudah terisi, kita klik simpan, yes, kemudian oke. Lalu close. Kita lanjut mengisi formulir 1771, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Di halaman 1 ini, kita masukkan peredaran usaha dari PT Pesona Bali yang diambil dari laporan laba rugi bagian penjualan bersih, yaitu senilai 22.500.000.000. Untuk harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya sudah otomatis terisi dari formulir 1771 bagian 2 yang kita isi tadi. Dengan begitu diperoleh nilai penghasilan neto dari usaha yaitu senilai minus 1.312.000.000 atau rugi senilai 1.312.000.000. Kemudian kita masukkan penghasilan dari luar usaha senilai 480 juta. Ini juga kita ambil dari laporan laba rugi. Sedangkan untuk biaya dari luar usaha ini sudah otomatis terlink dari SPT formulir 1771 bagian 2. Sehingga diperoleh penghasilan neto dari luar usaha senilai 310 juta. Dan jumlah penghasilan neto komersial yaitu minus 1.000.002.000.000 atau rugi 1.000.002.000.000 rupiah. Kita masukkan juga jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak yaitu senilai 310 juta. Jika sudah selesai, maka lanjut mengisi halaman 2 yaitu penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian ini diisi berdasarkan informasi yang ada pada kasus PT Pesona Bali. Karena saya sudah membuat laporan koreksi fiskal laba rugi PT Pesona Bali sebelumnya, sekarang saya tinggal input saja koreksi yang terjadi di sini. Sehingga diperoleh koreksi fiskal positif sebesar 1.830.000.000. Kemudian kita lanjut mengisi di halaman 3. Penyesuaian fiskal negatif. Di sini juga kita isi koreksi negatif yang terjadi. Yang pertama yaitu pada bagian A, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Nilai ini sudah otomatis terisi karena kita sudah mengisi lampiran khusus 1A yang menunjukkan bahwa penyusutan komersial berada di bawah penyusutan fiskal. Jadi dia koreksi negatif. Selain itu, terdapat juga penyesuaian fiskal negatif lainnya senilai 200 juta. Sehingga diperoleh jumlah penyesuaian fiskal negatif yaitu 225 juta. Di poin 7 ini kita biarkan saja kosong karena tidak ada. Nah, jika sudah terisi semua, maka kita akan memperoleh nilai penghasilan neto fiskal yaitu senilai 293 juta. Jika sudah, kita simpan, pilih yes, oke, lalu close. Setelah semua lampiran SPT telah terisi, kita lanjut mengisi SPT induk, yaitu pada bagian SPT PPh wajib pajak badan. Nah, di bagian pertama yaitu pembukuan, kita checklist bagian tidak diaudit karena kasus PT Pesona Bali ini tidak diaudit. Kemudian lanjut ke bagian A sampai C. Di bagian A, penghasilan kena pajak sudah otomatis terisi, yaitu senilai 293 juta. Di bagian B, PPh terutang, kita checklist poin C, yaitu tarif PPh pasal 31E ayat 1, karena peredaran bruto usaha dari PT Pesona Bali di bawah 50 miliar. Sehingga diperoleh PPh terutang senilai 57 juta
Rp727.890. Lanjut di bagian C kredit pajak, sudah otomatis terisi senilai Rp36.400.000. Sehingga diperoleh PPh yang harus dibayar sendiri yaitu Rp21.327.890. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk PPh yang dibayar sendiri kita masukkan sesuai soal, yaitu PPh pasal 25 bulanan senilai 25 juta dan pokok STP PPh pasal 25 senilai 2.500.000. Sehingga diperoleh jumlah kredit pajak yaitu Rp27.500.000 dan PPh lebih bayar senilai Rp6.172.110. Poin 13 ini kita centang bagian diperhitungkan dengan utang pajak. Jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian E sampai G. Bagian E ini menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Pertama-tama, kita masukkan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Penghasilan di sini yang dimaksud yaitu penghasilan kena pajak tidak termasuk dari penghasilan yang tidak teratur, yaitu senilai Rp243 juta. Sehingga penghasilan kena pajak untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan senilai Rp243 juta. Dan PPh yang terutang senilai Rp47.864.410. Nah, di sini kita masukkan juga kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain senilai Rp36.400.000. Sehingga diperoleh PPh yang harus dibayar sendiri senilai Rp11.464.410 dengan PPh pasal 25 senilai Rp955.367. Di bagian F, PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak sudah otomatis terisi. Dan di bagian G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, kita checklist bagian B karena tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa. Jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian H. Di bagian H ini kita isikan keterangan terkait lampiran tambahan yang kita cantumkan pada SPT. Kita checklist lampiran-lampiran tambahan yang kita cantumkan. Kemudian kita masukkan tanggal lapor SPT, yaitu 30 April 2022. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Kemudian close. Maka dengan ini, pengisian ESPT 1771 telah selesai. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.